Kami dari Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 53 dengan saya sendiri nama dia Ivan Bonardo Jeremia STB 3671 asal Tangerang. Saya Antoni Sumanova STB 3583 asal Bogor. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Dia Setiawan STB 3813 asal Pengiriman Tangerang. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang seleksi kompetensi dasar atau yang kita kenal dengan SKD. Pada SKD ini terdapat 3 materi yang diujikan. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK dengan nilai batas minimum yaitu 65. Yang kedua adalah tes intelijensi umum dengan batas minimum nilai 80. Dan yang terakhir adalah tes kepribadian dengan batasan nilai 146. Terkhusus untuk tes kepribadian ini tidak memiliki poin salah maupun poin benar. Tapi pada tes kepribadian ini dilakukan dengan sistem poin. Jadi dalam satu soal terdapat 5 option yang dapat kalian pilih. Contohnya seperti ini. Jika kalian menemukan sebuah dompet di jalan, apakah yang akan kalian lakukan? Nanti di sana bakal ada banyak option. Tentunya kalian akan memilih yang paling bagus. Kalau bagi saya, option yang paling bagus adalah saya akan melihat dompet tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Kemudian tips dan trik dalam mengerjakan TKD, SKD kalau saat ini. Menurut saya waktu pada saat mengerjakan SKD pada tahun 2018, saya memulai dari TIU. Mengapa? Karena saya anggap TIU paling rumit, di mana terdapat matematika dan juga yang lainnya. Kemudian setelah selesai melaksanakan TIU, saya beranjak ke tes kepribadian. Karena menurut saya, walaupun tes kepribadian tidak ada jawaban salah, tapi tes tersebut sangat mempengaruhi terhadap passing grade kita. Seperti misalnya, dalam 3 materi tersebut, tes kepribadian lah yang memiliki poin paling tinggi. Kemudian setelah saya sangat yakin dengan tes intelijensi umum saya dan juga tes kepribadian saya melanjutkan ke tes wawasan kebangsaan. Mengapa saya menaruh tes wawasan kebangsaan di terakhir? Karena tes wawasan kebangsaan memiliki jawaban yang pasti. Dalam artian contohnya seperti ini. Kapan negara Indonesia merdeka? Tentu kita semua tahu bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Mungkin ini saja tips yang saya berikan untuk seleksi kemampuan dasar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian seleksi kesehatan. Yang kedua yaitu tahap seleksi kesehatan. Pada tahap seleksi kesehatan, di mana kita harus membawa surat medical check up dari rumah sakit umum daerah setempat yang nanti kita akan bawakan dan kita serahkan ke panitia, yang dimana di situ suratnya bisa dapat berisi rongsen paru-paru kita tersendiri. Dan pada saat seleksi kesehatan, yang pertama ialah kita diperiksa pertama itu mata, mulut, gigi, telinga, kaki, dan varikokel ataupun varises. Dan yang terakhir itu ambeien. Apakah calon taruna terdapat ambeien ataukah tidak. Jadi saran saya untuk para peserta ataupun adik-adik yang mendaftar calon taruna nantinya dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Apabila adik-adik ataupun teman-teman terdapat gigi berlubang, bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menambal giginya. Dan bila mana terdapat tato ataupun bekas tindik, itu tidak bisa untuk mengikuti tahap seleksi kesehatan. Lalu setelah tahap seleksi kesehatan, para peserta calon taruna itu memasuki tes seleksi kesemaptaan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tes kesemaptaan calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
Yang pertama ialah tes lari 12 menit. Untuk nilai 100 dari tes lari 12 menit, Anda harus menempuh jarak 3,4 km atau dalam artian 400 meter dikali 8. Yang kedua, push up. Nilai 100 untuk tes push up ialah 42. 3. Ada tes sit up. Nilai 100 untuk tes sit up sendiri ialah 40. Yang keempat, ada tes shuttle run atau lari 8. 16,20 detik ialah nilai 100 dari tes ini. Yang kelima, pull up. Nilai 100 dari tes pull up, Anda harus mampu mendapat 17 kali. Saran dari saya untuk tes kesemataan ialah Anda harus mempersiapkan fisik dengan sebaik-baiknya, fisik yang prima. Untuk trik, jika Anda memiliki kekurangan di suatu bidang, Anda harus meninggikan nilai di bidang lainnya. Saya ambil contoh, jika Anda kurang mahir di pull up, Anda bisa meninggikan, bahkan harus meninggikan di bidang lainnya. Semisalkan push up Anda tidak boleh dibawa dari nilai 100. Setelah melaksanakan serangkaian tes yang dimulai dari SKD, tes kesehatan, kemudian tes keselamatan, setelah itu kita akan dihadapkan dengan tes psikotes. Pada saat tes psikotes, terdapat 2 tahapan. Yang pertama adalah psikotes tulis dan juga psikotes wawancara. Jenis-jenis tes pada saat psikotes tulis ini, yang pertama adalah tes Kraepelin atau tes koran. Kemudian ada tes warteg, di mana ada 9 kotak dan kita akan menggambar sesuai dengan imajinasi kita. Terus kemudian ada juga tes menggambar pohon, menggambar orang, kemudian kita akan menggambar rumah, pohon, dan juga orang. Kemudian ada serangkaian tes seperti tes kepribadian. Dalam kepribadian ini biasanya terdapat beberapa pertanyaan yang berulang untuk mengecek apakah pribadi kita ini konsisten apa tidak. Apabila pribadi kita konsisten, kita akan menjawab pertanyaan sama dengan pertanyaan sebelumnya. Contohnya seperti, apakah kalian takut akan gelap? Jika di pertanyaan sebelumnya kalian menjawab ya, maka di pertanyaan berulang selanjutnya akan kalian jawab ya lagi. Kemudian setelah berhasil melewati serangkaian tahapan tes psikotes tulis, tiba saatnya kita untuk melaksanakan tes psikotes wawancara. Pada saat tes psikotes wawancara ini, hasil dari tes tulis kita akan dicek oleh penguji untuk menyamakan apakah sama antara apa yang kita tulis dan juga kepribadian kita secara langsung atau secara wawancara. Kalau tips dari saya, mungkin untuk lebih diingat lagi atau dihafalkan, atau mungkin lebih baiknya kita mengisi secara jujur sesuai dengan kepribadian kita, supaya memudahkan kita pada saat melaksanakan tes wawancara. Sekian dari saya mungkin untuk tes psikotes. Selanjutnya tes WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan, atau di sebagian instansi disebut tes Pantauhir. Dalam tes ini Anda akan diwawancarai tentang wawasan kebangsaan, atau Anda bisa diwawancarai kesiapan Anda untuk menjadi seorang taruna dan kesiapan Anda saat sudah terjun di lapangan nanti. Kemudian fisik Anda akan diamati, apakah Anda berdiri tegak atau bungkuk, bagaimana posisi Anda saat duduk, apakah tegap atau bungkuk. Kemudian Anda akan dites bakat atau keterampilan yang Anda miliki. Saran saya, pada tes ini Anda harus memiliki sikap tenang saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si pewawancara. Sikap tegap, jangan bungkuk, jangan lemas. Kemudian Anda dituntut dan diharuskan untuk memiliki bakat atau keterampilan baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Misalkan olahraga, bela diri, maupun seni. Sekian tips serta serangkaian pengalaman dari kami. Selanjutnya, kami tunggu kalian untuk bergabung bersama kami.